warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap hadirin hadirat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri kepada Al-Habib Abdul Muttalib As-Sigaf, wa kadzalik kepada Bapak Kepala Lingkungan, kepada Bapak Kasih, dan juga segenap para tokoh, para sepuh, kepada para asatidz ustadz kita, wa kadzalik nakhussu bidzikri kepada ketua daripada Ar-Rawdah beserta jajarannya, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat Banjar Lokasrana, Desa Siangan. Mudah-mudahan tempatnya menjadi tempat yang barokah. Insyaallah desanya menjadi desa yang barokah, penduduknya insyaallah diberkahi semua, zahiran wa batinan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak ada niatan lain melainkan mengagungkan nama yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini sejatinya, sebetulnya, hakikatnya bukan undangan daripada Banjarnya, bukan undangan daripada musallanya atau gedung serbagunanya atau bahkan ar-rawdahnya. Mungkin secara tertulis iya, akan tetapi hakikatnya kita semua datang sebagai tamu undangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang sebagai tamu VIP-nya Rasulullah, dan saya yakin Nabi kita Muhammad tahu sama namanya panjenengan bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nabi Muhammad lebih kenal dengan kita bahkan daripada orang tua kita sendiri kepada anaknya. Rasulullah lebih paham, dan Rasulullah sendiri yang insya Allah mengundang antum semua sampai antum hadir di tempat ini sebagai tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baiknya tuan rumah, berarti kan kita datang kalau tamu undangannya Nabi Muhammad, tuan rumahnya Nabi Muhammad. Kalau kita datang sebagai tamunya Rasulullah, maka tuan rumahnya Rasulullah. Maka sebaik-baiknya tuan rumah adalah Rasulullah. Kalau udah Rasulullah adalah sebaik-baiknya tuan rumah, sebaik-baiknya figur yang dermawan, insya Allah yang jadi tamunya nggak bakal pulang dengan tangan kosong, nggak bakal pulang dengan tangan hamba. Insya Allah yang hadir di sini pulang bawa banyak barokah dari Allah, bawa banyak ampunan dari Allah, pulang insya Allah bawa syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum datang pada malam hari ini, kata beliau tadi yang ngantar anak Habib, tempatnya terpencil Habib, tempatnya jauh Habib, terpencil. Kata Bapak Aziz tadi sama Bapak Mono, bilang sama anak terpencil, ternyata emang lumayan jauh tempatnya, subhanallah, masuk ke dalam. Akan tetapi hadirin ya Allah muliakan, sejauh apapun tempat tersebut, nggak ada yang jauh buat Nabi Muhammad. Nggak mustahil Nabi Muhammad hadir ketika maulid ini diadakan. Nggak mustahil Nabi Muhammad rohnya hadir ketika mahlul qiyam. Nggak mustahil. Rasulullah hadir bukan karena tempatnya, tapi karena hati yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin antum semua udah kangen sama Nabi Muhammad. Antum semua udah rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya cerita di mobil Habib, itu teman-teman daripada desa Lokasrana Habib udah dari lama Habib kangen sama Maulid Nabi Muhammad. Udah dari sebulan lebih Habib, kapan ini maulid diadakan di gedung serbaguna Ar-Rawdah ini? Alhamdulillah sekarang udah diadakan. Sekarang kita udah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa rindu ini insyaallah terobati dengan acara maulid ini. Nabi Muhammad insyaallah hadir, dan insyaallah semua hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah Ta'ala. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan nama orang soleh, turun rahmat. Disebutkan tadi sama Pak Ustadz,
ada nama Kiai As'ad, disebutkan tadi nama daripada masyaikh kita, disebutkan bahkan nama daripada wali min auliyaillah taala Syekh Abdul Qadir Jailani. Turun rahmat, kalau sebutan orang soleh di sebuah tempat rahmat turun, barakah turun. Ini nyebutin nama orang soleh. Bagaimana kalau yang disebutin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji nama Nabi Muhammad, insyaallah kalau apapun sebuah tempat yang kalau di sana dipuji nama Nabi Muhammad, insyaallah semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah taala. Yang hadir di sini banyakin bawa niat dunianya, niat akhiratnya, bawa ke tempat ini, insyaallah ini menjadi malam berkah buat kita, malam pemberiannya Allah buat kita. Maka kita awali majelis ini dengan banyak-banyak pasang niat. Jangan pasang niat datang mau silaturahmi aja. Eman-eman datang ke acara Maulid Nabi. Ini acara Maulid Nabi. Maulidnya Nabi Muhammad. Apapun kalau disandingkan sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Kalau antum datang kemari hanya dengan niat silaturahim aja, sayang. Kalau datang kemari mau dengerin ceramah saya, sayang. Ceramah bisa didengerin di mana-mana, tapi ini tempat adalah tempat yang diadakan di sini maulidnya Rasulullah. Datang bawa niat yang banyak, bawa pengharapan yang banyak, bawa cita-cita yang banyak, bawa angan-angan yang banyak. Ini malam-malam kita mengagungkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa niat dunia, bawa niat akhirat, insyaallah Nabi Muhammad diijabah semua. Yakin antum? Antum tahu, setiap orang yang datang kemari pulang bawa berkatan beda-beda. Ada yang bawa berkatan dohir, ada yang bawa berkatan batin. Nanti ada berkatannya enggak? Ada enggak? Ada nasinya. Ada kotakannya nanti ada ya. Alhamdulillah, itu salah satu berkatan yang sifatnya dohir. Iya, nanti ada telurnya di situ ada. Nabi kita adalah Nabi yang sempurna. Sekarang kita menyebutin bagaimana kesempurnaan daripada Nabi kita. Nabi kita sempurna zahiran wa batinan. Enggak ada malam yang lebih indah daripada malam ketika dahulu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ana mau nanya sama teman-teman semua, kira-kira malam yang paling afdal itu malam apa sih? Kan ada dalam Al-Quran itu. Kira-kira malam yang paling mulia, malam yang paling afdal itu malam apa, Bu? Malam apa kira-kira? Malam yang paling afdal, yang dimuliakan sama Allah, Pak, itu malam apa? Yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak keberkahannya, malam apa namanya? Malam apa? Ada dalilnya? Ada dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr. Itu udah baku, udah paling afdalnya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan, saking afdalnya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi para ulama mengatakan ini malam Lailatul Qadar masih kalah sama malam dahulu 1400 tahun yang lalu ketika sebaik-baiknya makhluk dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam lahirnya Nabi Muhammad dikatakan bahkan lebih afdal daripada 1000 Lailatul Qadar. Kenapa? Kita kenal Nabi Muhammad, kita kenal Lailatul Qadar berkat Nabi Muhammad. Kita kenal Al-Quran berkat Nabi Muhammad. Kita kenal Ka'bah berkat Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan daripada hati kita yang mengucap la ilaha illallah, barokah Nabi Muhammad semuanya. Maka hadirin ya Allah muliakan, kita harus paham bagaimana kadar dan juga keagungan daripada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama antum, lebih afdal mana? Rasulullah apa Ka'bah? Rasulullah apa Ka'bah, Pak Dayat? Yakin? Rasulullah apa Ka'bah? Rasulullah, Bu. Rasulullah apa Ka'bah? Yang belum umroh, saya doakan mudah-mudahan semua umroh. Yang belum naik haji, ya Allah mudah-mudahan jadi Pak Haji semua, Bu Haji semua. Siapa yang nggak pengen ngelihat Ka'bah itu siapa? Ka'bah itu adalah pusat daripada ibadahnya orang Islam di Ka'bah. Akan tetapi kalau Ka'bah, Bu, biar ibu-ibu tahu hebatnya kita punya Nabi. Kita sekarang malam hari ini berwasilah dengan nama Nabi Muhammad. Kita minta apapun, wasilahnya, medianya minta ke Allah lewat Nabi Muhammad. Kita harus tahu sehebat apa Nabi kita. Kalau dibandingkan sama Ka'bah, Bu, jangankan jasadnya Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammadnya kita bandingkan sama Ka'bah, bukan gak selevel. Maksudnya gak selevel gimana, Beb? Jangankan Nabi Muhammadnya dibandingkan sama Ka'bah, bahkan
tanah yang nyimpan jasadnya Nabi Muhammad yang ada di Madinah, kuburannya Nabi Muhammad, bukan jasadnya, tanahnya yang nempel sama badannya Nabi Muhammad, bila dibandingkan sama Ka'bah lebih afdol tanah tersebut. Jangankan Rasulullah, bukan Rasulullahnya, tanah yang nempel sama jasadnya Rasulullah lebih afdol daripada Ka'bah. Kenapa? Ini tanah bukan sembarang tanah. Ini tanah adalah tanah yang nempel sama sebaik-baiknya makhluk. Maka dikatakan oleh para ulama, apapun bila disandingkan dengan Nabi Muhammad jadi mulia, bahkan lebih mulia daripada apapun. Tanahnya Bapak jadi mulia karena Rasulullah. Bahkan nanti di hari kiamat, hadirin hadirat yang Allah muliakan, semuanya bakalan hancur. Bahkan Ka'bah hancur nanti di hari kiamat. Gak tersisa Ka'bah di hari kiamat nanti. Semua bakalan hancur kecuali dua tempat. Yang gak bakalan hancur, yang diangkat sama Allah ke atas. Tempat yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Bahkan dua tempat tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, diangkat nanti ke surganya Allah. Ada yang tahu dua tempat tersebut apa? Ibu-ibu tahu nggak? Tahu? Pada ya tahu. Kira-kira apa yang diangkat? Apa yang paling mulia yang ada di muka bumi ini? Dua tempat. Yang pertama adalah raudhahnya Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Ini bertepatan, ini nama majelisnya majelis Ar-Raudhah. Ar-Raudhah ini apa maksudnya Ar-Raudhah? Artinya Ar-Raudhah ini apa? Kebun, taman surga. Apakah ada Raudhah sekarang di bumi? Ada. Di mana? Di Madinah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Hada raudhah min riyadil jannah, kata Rasulullah. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah, di mana raudhah itu? Di Madinah. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya umroh, ketika umroh itu dikasih kesempatan satu kali kloter, satu kali masuk ke raudhah. Ada yang pernah umroh di sini? Ya, tahu ya. Jadi raudhah itu adalah sebuah tempat mungkin sebesar ini, 2 kali lipatnya ini, antara mimbarnya Nabi Muhammad sama kuburannya Nabi Muhammad. Itu rebutan Bu, Pak, yang mau masuk ke raudhah itu rebutan orang-orang. Nah, tanah yang mungkin lebarnya 10 kali 10 itu, nah itu nanti nggak bakal hancur di hari kiamat, nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah. Padahal kalau kita sholat di dekat Ka'bah di Mekah itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat pahalanya. Tapi bukan itu yang diangkat sama Allah Ta'ala. Allah yang Allah rindukan, ya Allah angkat nanti di hari kiamat. Apa? Ternyata yang diangkat sama Allah yang kedua adalah kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat, gak hancur kuburannya Rasulullah. Diangkat oleh Allah kemana? Diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau jadi seorang muslim, saya bilang sama saya punya jamaah, mana Beb lebih afdol Mekah sama Madinah? Lebih afdol mana? Terserah. Antum memilih Mekah lebih afdol, terserah. Memilih Madinah lebih afdol, terserah. Tapi buat orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Madinah lebih afdol. Kenapa? Dikatakan Mekah ini kiblatul ajsad, walakin al-Madinah kiblatul arwah. Mekah ini kiblatnya jasad kita. Kalau kita sholat ngadapnya ke Ka'bah, apanya yang ngadap? Badannya yang ngadap ke Ka'bah, tangannya ngadap ke Ka'bah, dadanya ngadap ke Ka'bah, wajah ngadap ke Ka'bah. Akan tetapi Madinah kiblatul arwah wal qulub, tapi Madinah adalah kiblatnya hati. Madinah adalah kiblatnya ruh. Kenapa? Di sana ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apapun Pak Bu, kalau disandingkan nama Rasulullah jadi mulia. Apapun itu, tanahnya jadi mulia. Jangan deh tanah. Kita punya pakaian yang paling kotor apa kira-kira? Dari songkok, rambut, apa pakaian, baju, celana, sendal. Yang paling kotor kira-kira apanya? Yang paling kotor apanya kira-kira? Yang nempel sama tanah setiap hari kira-kira paling kotor apanya? Sendalnya paling kotor. Pokoknya pakaian kita yang paling kotor itu sandal. Nah, Ana mau ceritain sama antum tentang sandal, tapi bukan sembarang sandal. Ini sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tahu ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ayo adik-adik mana? Adik-adik yang kecil, Isra itu dari mana ke mana? Perjalanan Rasulullah dari mana ke mana? Ayo adik-adiknya, Isra perjalanan Rasulullah dari mana ke mana kira-kira? Dari mana ke mana? Isra itu, ibu-ibunya dah. Jangan-jangan ibu-ibunya juga nggak tahu. Isra dari mana ke mana Bu perjalanan Rasulullah Bu? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya peristiwa Isra. Kemudian kalau Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari mana ke mana?
Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini kira-kira isinya apa? Saya mau tanya sama bapak-bapak semuanya. Isinya Isra Mi'raj, kandungan daripada Isra Mi'raj ini apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa perintah apa kira-kira? Apa kandungannya Isra Mi'raj kira-kira? Perintah salat. Kalau antum semua jawab, Pak Heri jawab bahwasanya Isra Mi'raj adalah perintah salat, betul. Mustafa, betul. Akan tetapi ini adalah sejatinya, ini adalah penggelapan sejarah di dalam umat Islam yang paling miris yang mungkin dapat saya katakan. Kenapa kok kayak begitu? Sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj kandungannya bukan hanya sholat 5 waktu, enggak. Itu hanya sambilannya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena momentumnya pas. Padahal peristiwa Isra Mi'raj intinya, kandungannya bukanlah perintah sholat 5 waktu, enggak. Kalau cuma perintah sholat 5 waktu bisa dikirimkan melalui malaikat Jibril. Gak usah Rasulullah diundang sampai ke Sidratul Muntaha, gak perlu. Kenapa? Bisa melalui malaikat Jibril. Perintah sholat sama kayak perintah puasa, Rasulullah gak dinaikkan ke atas, tapi lewat malaikat Jibril semuanya. Ini adalah penggelapan sebetulnya. Kalau kita belajar di buku-buku sejarah di LKS, apa isinya Isra Mi'raj? Perintah sholat 5 waktu. Padahal enggak. Bukan itu kandungan utamanya, bukanlah itu. Apa kandungan utamanya Habib? Kandungan utamanya adalah Allah mengagungkan kita punya Nabi. Allah memuliakan kita punya Nabi. Allah ngundang kita punya Nabi. Bapak-bapak tahu ketika peristiwa Isra itu Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira Rasulullah jalan sendiri apa dijemput? Apa diperjalankan Rasulullah? Kan ada tuh di dalam ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra ini artinya menjemput dan juga mengantar. Kayak tadi, alhamdulillah, masya Allah, ini Ar-Raudhah jemput kita. Apa namanya nanti? Insya Allah nganter kita. Nanti mau diantar nggak? Hah? Mau diantar apa nggak? Nanti apa kita nginep di sini? Maksudnya jemput dan nganter, apa sih kandungan penjemputan? Habib Thalib, Habib Syauqi dijemput, diantar. Ini maksudnya apa? Penghormatan kan? Penghormatan. Ini Rasulullah yang menghormati, subhanallah, adalah langsung Allah Ta'ala yang jemput Nabi Muhammad, yang nganterin langsung Nabi Muhammad. Bahkan dijemputnya, tadi kita dijemput pakai mobil apa? Ras. Rasulullah tadi apa dulu ketika Isra Mi'raj dijemput pakai kendaraan yang gak pernah tercipta sebelum atau setelahnya. Namanya apa adik-adik? Teman-teman semua, namanya Buraq. Dijemput pakai buraq, dianterin pakai buraq, diistimewakan Rasulullah. Yang nemenin Rasulullah langsung Allah memerintahkan Jibril, sebaik-baiknya malaikat, untuk jemput Rasulullah. Dijemput sama Jibril pakai kendaraan terbaik, langsung diangkat oleh Allah Ta'ala, diantarkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diajak Rasulullah naik ke atas, diistimewakan Rasulullah. Ini kandungan daripada Isra Mi'raj. Allah kangen sama Nabi Muhammad. Allah memuliakan kita punya Nabi. Kita punya Nabi bukan sembarang Nabi, hadirin. Kadang ada orang, siapa adik-adik, siapa favorit Nabi favoritnya? Kalau saya Nabi Adam. Ente umatnya Rasulullah, ngapain idolanya sama Nabi Adam? Siapa favoritnya, Nabi favoritnya? Nabi Musa. Ente itu umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok favorit sama nabi-nabi yang lain? Sedangkan Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang kayak Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi yang lain berangan-angan untuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad diantar ke atas, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, itu diantar sama malaikat Jibril jauh di atas sana. Subhanallah, ketika naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung Pak, tempat yang paling tinggi. Ini tadi kan saya ngomongin sandal, ini dia maksud saya. Ketika Rasulullah akan diantar ke atas, kemana? Ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu malaikat Jibril, bapak-bapak, ketika naik ke Sidratul Muntaha Rasulullah, malaikat Jibril gak naik sama Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku gak ikut naik ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya Jibril, ente dari tadi nemenin ana. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh ditemenin terus. Kenapa giliran naik ke Sidratul Muntaha ente gak nemenin ana? Kata Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, kalau aku naik aku bakalan terbakar ya Rasulullah.
Jibril bilang kalau naik ke Sidratul Muntaha gak kuat, bakalan terbakar ya Rasulullah. Bahkan Nabi Ibrahim di langit ke-7 gak mampu naik ke Sidratul Muntaha. Bukan magamnya Ibrahim di sana. Gak ada yang bisa naik ke sana ya Rasulullah. Itu Rasulullah naik, Pak, Bu. Itu naik Rasulullah dengan bajunya Nabi Muhammad, dengan sandalnya Rasulullah. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang gak pernah dipijak makhluk selain Nabi Muhammad. Naik bahkan dengan sandal jepitnya Nabi Muhammad. Maka para ulama bilang, bapak-bapak, sandal jepitnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha kuat, gak terbakar. Tempat yang mana malaikat Jibril kalau naik terbakar. Maka para ulama bilang, Pak, itu subhanallah, itu yang namanya sandal Nabi Muhammad lebih afdal daripada malaikat. Sandalnya Rasulullah lebih afdal daripada malaikat, lebih afdal daripada Nabi. Kenapa? Karena nempel di sandal tersebut sebaik-baiknya kulit. Nempel ibu-ibu di sandal tersebut sebaik-baiknya kakinya Nabi Muhammad. Bahkan sandalnya jadi mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Itu nempel di sandal tersebut sebaik-baiknya kaki, yaitu kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah tempat, Bapak Ibu, antum kalau buka Al-Quran, kalau tidak salah surat Toha, saya lupa, takut salah. Itu saya cari di tafsir. Inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Kalau ada orang yang mengidolakan Nabi selain Nabi Muhammad, heran. Kenapa? Nabi kita paling hebat. Nabi Musa ada dalam Al-Quran. Nabi Musa ini, Pak, julukannya apa kira-kira? Apa julukannya Mas Wawad Nabi Musa? Apa? Yang berkomunikasi, sering berkomunikasi dengan Allah. Apa bahasa Arabnya? Kalimullah. Namanya Nabi Musa. Kalau beliau mau ngomong sama Allah, naik ke sebuah bukit, Bu, namanya Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, ternyata Allah bilang, ada dalam Al-Quran, Nabi Musa, inni ana rabbuk, aku ini Tuhan engkau Nabi Musa. Buka dulu sandalmu, fakhla'na 'alaika, buka yang sopan sama aku ini Tuhanmu, buka sandalmu, engkau mau ngomong sama aku di bukit yang dimuliakan. Padahal bukitnya masih di dunia. Tidak boleh ngomong sama Allah sambil pakai sandal. Akhirnya buka sandal Nabi Musa. Kenapa? Magomnya segitu. Magomnya Nabi Musa cuma di sebuah bukit. Tapi magomnya kita punya Nabi di tempat yang paling tinggi, yang mana ketika naik nggak disuruh Rasulullah buka sandal. Makanya sandalnya Rasulullah ada di kopiah-kopiahnya orang. Apa? Di sana lambang sandalnya Rasulullah, lambang sandalnya Rasulullah. Kenapa? Ya karena filosofinya adalah dulu bahkan sandalnya pun, sandalnya Nabi Muhammad bisa menjadi wasilah buat kita untuk sampai kepada Allah. Habib gak boleh, Beb, syirik, Beb, namanya, Beb. Gak boleh, Beb, itu syirik, Beb, namanya. Masa minta tolong sama sandalnya Rasulullah? Yang ajarkan kita melakukan itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah muliakan, gak boleh pakai jimat, gak boleh, Beb. Kan ada tuh pin yang mana bentuknya terompah Rasulullah, songkok yang terompah Rasulullah, dengan niat ngambil barokah daripada Rasulullah lewat sandalnya Rasulullah. Habib, gak boleh, Beb, syirik, Beb. Yang bilang syirik ini mungkin belum belajar sejarah dan gak baca Sahih Bukhari. Bahkan ada dalam Sahih Bukhari apa yang dilakukan sahabat Nabi, Bu. Saking istimewanya Nabi Muhammad, saking istimewanya semua yang ada pada Nabi Muhammad barokah. Sandalnya barokah, tongkatnya barokah, jubahnya barokah, apapun yang ada pada diri Rasulullah barokah semua. Dan keberkahan itu semuanya direbutin sama para sahabat Nabi Muhammad. Kan kita kan harus apa-apa harus ngikutin sahabat Rasulullah. Emang apa, Beb, yang dilakukan sahabat Rasulullah dulu, Beb? Apakah Rasulullah juga suka tabarukan, Beb, kayak teman-teman NU kita? Ya, Pak Heri, suka tabarukan. Ya kan, teman-teman Nahdlatul Ulama kita suka tabarukan. Itu belajar dari siapa, Beb? Belajar dari sahabat Nabi. Bahkan yang dilakukan sahabat Nabi di luar akal dan di luar nalar. Apa yang mereka lakukan? Muawiyah bin Abu Sufyan, katibun Nabi, sekretarisnya Rasulullah. Beliau ini kalau Rasulullah potong kuku, hadirin, kan beliau ini sekretarisnya Rasulullah. Yang namanya sekretaris sering berkomunikasi sama Rasulullah. Ketika Rasulullah potong kuku, itu Muawiyah bin Abu Sufyan izin untuk ngambil potong kukunya, ngambil sisa kukunya Rasulullah. Itu kukunya Rasulullah diambil sama Muawiyah. Kemudian ketika Muawiyah mau meninggal dunia, itu Muawiyah bilang sama cucu-cucunya,
nanti kalau abah meninggal dunia, ini ada kukunya Rasulullah yang sudah abah simpan, sudah bertahun-tahun abah simpan. Tolong nanti kalau abah meninggal dunia, ini kuku taruh di lidahnya abah. Ini kalau misalkan kita dikatain syirik, yang syirik duluan Muawiyah duluan syirik ini. Ya Muawiyah duluan yang syirik ini. Ya. Padahal Muawiyah harusnya kan minta sama Allah, tapi Muawiyah faham kadar dan juga kehebatan daripada Rasulullah. Bahkan kukunya dimasukkan sama Muawiyah ke lidahnya. Ada dalam Sahih Bukhari, apa kata Muawiyah? La'alli an uthabbat biha. Barangkali dengan yang namanya kuku yang ada di lidahku ini nanti aku gampang untuk menjawab pertanyaan mungkar dan juga nakir. Ini adalah amalan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang berhubungan sama Rasulullah mulia, kukunya, sandalnya, apapun. Makanya saya bilang sama saya punya teman-teman, saya punya jamaah, ini kalau sandal nyambung sama Rasulullah mulia, bagaimana kalau hati kita yang nyambung sama Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau hati kita yang rindu sama Rasulullah SAW? Insya Allah yang hadir semua di sini pulang bawa kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Sebagaimana Bapak kasih tadi yang beliau sampaikan, jaga hubungan persaudaraan sama yang seiman ataupun sama yang tidak seiman. Itu semua sama. Kata Rasulullah, muamalah kita sama yang seiman dan sama yang tidak seiman, usahakan lebih bagus muamalah dan interaksinya bahkan sama yang tidak seiman. Kalau yang seiman kita kasih hadiah 1, yang enggak seiman kita kasih hadiah 2. Kalau senyum sama yang seiman sunnah, maka senyum sama yang enggak seiman lebih sunnah. Bahkan saking sayangnya Rasulullah sama teman-teman kita yang enggak seiman sama kita, Rasulullah mengaitkan cintanya kepada diri beliau sendiri. Beliau bilang apa, Bu, Pak? Jadi kalau kita tinggal di Bali, konsep hidupnya Rasulullah SAW, kalau kita praktekkan di Bali, kita bakalan hidup damai, kita bakalan hidup tentram. Saya ingat dauhnya Gus Dur rahimahullah. Gus Dur bilang begini, kalau ente berakhlak baik, ngikutin akhlaknya Rasulullah, beradab baik, bertutur kata yang baik dan juga luhur, maka dimanapun ente tinggal bakal diterima. Kalau ada orang akhlaknya baik, gak ditanya anaknya siapa. Kalau ada orang akhlaknya baik, gak ditanya agamanya apa, dari mana, gak ditanya. Kenapa? Udah akhlaknya baik, insya Allah diterima di seluruh lapisan masyarakat. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau bilang begini, man adza dimiyan faqad adani. Yang gangguin non-Islam, nih saking hebatnya kita punya Rasul. Ya, kita punya Rasul, kata beliau Pak Kasih tadi hebat, Masya Allah. Ya, kata beliau tadi kita nggak boleh jadi agama Islam yang fanatik, betul. Kita nggak boleh jadi pemeluk Islam yang fanatik, nggak boleh. Kita jangan bikin malu kita punya Nabi. Nabi kita agamanya apa? Wasatiyah, pertengahan, nggak fanatik. Buktinya apa? Rasulullah bilang begini, yang gangguin non-Islam gangguin saya. Ya apa ini? Mending kalau beliau bilang yang gangguin anak saya sama kayak gangguin saya, wajar. Sayang sama anaknya, wajar. Tapi beliau bilang apa? Yang gangguin non-Islam gangguin saya. Yang gangguin saya gangguin Allah Ta'ala. Saking sayangnya Allah sama non-Islam. Dakwahnya kita punya Nabi hebat, ibu-ibu. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang luar biasa hebat. Kalau kita praktekin di Bali luar biasa. Antum tahu nggak sama dakwah Nabi Muhammad? Beliau punya konsep idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Beliau ini kalau diganggu nggak balik ganggu. Beliau kalau dicela, dicaci nggak balik mencaci oleh siapapun itu. Bahkan dakwah beliau luar biasa lembutnya. Makanya sampai sekarang diterima agamanya di setiap lapisan masyarakat, di setiap negara ada agama Islam. Kenapa? Disebarkan dengan luhur dan juga dengan akhlak yang mulia. Ada sebuah kisah namanya Thumamah. Pernah dengar nggak kisah namanya Thumamah? Ini kisah yang Masya Allah, yang mungkin bisa membuat kita meniru akhlaknya Rasulullah kepada non-Islam. Ini Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang preman yang berusaha mau membunuh Nabi Muhammad. Iya, preman ini mengendap-endap preman non-Islam, tapi non-Islam yang jahat. Non-Islam yang yang berusaha bunuh Nabi Muhammad, yang berusaha memata-matai Rasulullah. Namanya Thumamah. Tiba-tiba ini Thumamah masuk ke Madinah menjadi mata-mata. Dia masuk ke Madinah, dia bawa parang, bawa pisau mau bunuh Rasulullah.
Ternyata sebelum ketemu Rasulullah, ini premannya, ini dedengkotnya, ini ketuanya, ketua kabilahnya, namanya Sumamah. Ketika dia sampai di Madinah, subhanallah, sebelum Sumamah ketemu sama Rasulullah, ketangkap duluan nama sahabatnya Rasulullah, ketangkap duluan. Kata sahabat, ayo udah bunuh nih dedengkotnya orang-orang Quraisy ini kepalanya orang-orang Quraisy ini, kita bunuh sekarang. Kata sahabat yang lain, tunggu dulu bentar sampai kita ketemu Rasulullah, kita tanya dulu sama Rasulullah. Akhirnya ditanya pada Rasulullah, dibawa ke Rasulullah. Ini Sumamah premannya. Subhanallah, di depannya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini dibunuh aja ya Rasulullah. Ini mata-mata ya Rasulullah. Dulu Pak, di zaman sahabat, kalau ada mata-mata masuk ke sebuah wilayah, bukan waktu peperangan, pelanggaran berat dan memang harus dibunuh. Tapi dakwahnya Rasulullah gak bunuh-bunuhan. Dakwahnya Rasulullah gak ngebom-ngeboman. Dakwahnya Rasulullah halus. Bagaimana dakwah Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bilang sama sahabatnya, jangan dibunuh, ini Sumamah. Bukan dengan pembunuhan kita punya dakwah. Biarin ini Sumamah, taruh di dalam masjid. Ini pelajaran buat kita. Artinya non-Islam boleh masuk masjid. Sebagian orang Pak Bu yang salah ngaji bilang gak boleh ini agamanya Hindu, ini Nasrani, gak boleh masuk masjid, najis. La ilaha illallah. Tahu apa ente tentang hukum masjid? Apakah lebih paham dari Rasulullah? Rasulullah nyuruh Sumamah, bukan non-Islam saja, ini Sumamah harbi yang boleh diperangi. Premannya, kata Rasulullah, masukin ini Sumamah ke dalam masjid, bukan di serambinya, di tengah-tengah masjidnya. Heran, sahabat heran, lebih heran lagi, Sumamah lebih heran lagi. Masa saya dimasukin ke dalam masjid? Kan saya najis. Kata Rasulullah, enggak, ente masuk ke dalam masjid. Tapi harus diikat, karena orang berbahaya ini. Orangnya kekar besar, preman dia. Diikat di dalam masjid, duduk dia di dalam masjid, kemudian diikat. Tapi ikatannya bukan ikatan yang kuat. Kemudian apa pesannya Rasulullah? Ini penting buat kita semua. Kata Rasulullah, bilang sama para sahabatnya, ini Sumamah biar kita sandera dulu. Jangan ditaruh di tempat sandraan, tapi taruh di masjid. Ada maksudnya dakwah Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bilang sama para sahabatnya, wahai sahabatku, tolong bawakan kepada Sumamah makanan di kampung ini yang paling enak. Kasih makanan yang paling enak, kasih minuman yang paling enak. Pokoknya perlakukan dia se-eksklusif mungkin sebagai seorang sandera. Heran para sahabat, tapi dilakukan. Namanya Nabi Muhammad yang nyuruh, dilakukan. Subhanallah, setiap hari ini Sumamah melihat jamaah muslim yang luar biasa rukunnya, yang luar biasa guyupnya, yang luar biasa akhlaknya. Sumamah satu hari di dalam Masjid Nabawi melihat bagaimana para sahabat Nabi yang begitu guyup dan rukun dan juga sopan tutur katanya, dan juga melihat bagaimana Rasulullah di dalam bermuamalah dan juga di dalam ceramah-ceramahnya. Ternyata di hari kedua udah mulai lembut hatinya Sumamah ini. Padahal perjanjiannya hari ketiga Sumamah harusnya dibunuh. Karena kalau sandera zaman dulu udah 3 hari harus dibunuh. Ya, Sumamah udah pasrah sudah, subhanallah. Hari kedua, hari ketiga diperlakukan begitu eksklusifnya ini Sumamah oleh Rasulullah. Karena ketua geng ini Sumamah. Sampailah di hari ketiga dibuka itu ikatannya Sumamah. Sumamah udah pasrah. Ini hari ketika aku harus dipenggal oleh orang Islam. Udah pasrah Sumamah. Datang Rasulullah, kata Rasulullah, Sumamah, sekarang waktu pemanggalan ente. Iya, tak apa-apa. Kata Sumamah, kalau emang waktunya dipenggal, penggal, nggak apa-apa ya Rasulullah. Saya berani, saya nggak takut sama mati. Kata Rasulullah, enggak. Ente pulang ke kampung ente. Ya Rasulullah, saya udah 3 hari di sini ya Rasulullah. Masa pulang? Kan saking beraninya dia. Masa pulang ya Rasulullah? Enggak, ente pulang sekarang. Ya Rasulullah, apakah perlu aku bawa kemari sebagai balasan daripada kebaikanmu? Apakah perlu aku bayar jaminanmu? Apakah perlu aku bawakan gandum dan selainnya? Enggak, Sumamah, pulang ente selamat dan tanpa tebusan apapun. Kalau perlu, biarkan pasukanku yang mengantarkanmu agar engkau selamat sampai rumahmu. Syuf. Maka ketika itu Sumamah tambah heran. Ini tumben-tumbennya ada tawanan yang diperlakukan se-eksklusif ini. Maka ketika itu Sumamah pulang, di belakang Sumamah ada pasukan Islam yang menjaga agar Sumamah pulang ke kaumnya dalam keadaan selamat. Maka Sumamah sampai di tengah jalan gundah hatinya, gulana hatinya. Kok ada manusia sesempurna akhlaknya Rasulullah? Maka sebelum sampai di kaumnya, Sumamah balik lagi bilang sama pasukannya Rasulullah, saya mau balik kepada Rasulullah. Akhirnya balik lagi dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak kuat sampai pulang ke kaumku, aku nggak kuat, perasaanku nggak tenang sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah.
Akhirnya bersyahadat depan Rasulullah, pulang ke kampungnya. Karena dia ketua geng, maka dia suruh semua orang di kampungnya masuk Islam semuanya. Masuk Islam bukan karena pedang, masuk Islam bukan karena tombak, masuk Islam bukan karena bom, masuk Islamnya karena akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ya Rabb yang hadir di sini semua bisa mengamalkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan gedung serbaguna Ar-Raudhahnya makin jaya insyaallah, Banjarnya diberkahi insyaallah, desanya insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullah khair kepada setiap panitia yang bertugas, semuanya yang bertugas, mudah-mudahan semuanya diganjar dengan ganjaran berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mohon maaf kelamaan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Tarif. Beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi teman ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk syarah hikmah yang kedua, pembacaan doa penutup yang dalam ayat ini akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdul Muthalib bin Hasan As-Sabah kepada beliau dengan tahammud dan takzim yang sudah tepat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di gedung Serbaguna Ar-Raudhah dalam rangka memperingati Maulid Rasul. Sebelum lanjut kepada materi, minta maaf saya nggak absen dulu Pak Bapak Kasih, Bapak Haji Ma'arif, saya nggak absen ya semuanya, sudah diabsen berkali-kali ya. Nggak ada yang bolos soalnya, masih utuh semua. Yang kedua, saya lihat jamnya sudah jam 1 Pak, jadi agak malam. Saya takut nanti diprotes lingkungan ya, udah cukup malam ya. Ini salah satu kelebihan kita Pak pengurus. Kadang ini untung 1 jamnya, ada lagi? Ada. Kadang-kadang jam 3 di depan, ketiganya berbeda, Masya Allah. Hanya pandai meletakkan tapi tidak pandai merawat, ini kadang-kadang keunggulan kita ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin sedikit ya, pesan sponsor banyak dari pengurus Majelis Taklim Nur Hidayah WA saya, Beb tolong diumumi undangannya, panitianya ada di sini. Insyaallah tanggal 14 besok ya di Gedung Serbaguna Nur Hidayah akan ada peringatan seperti ini. Penceramahnya Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Jufri dari Banyuwangi ya. Yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan tadi, mau menyiapkan buku biru sama coklat ya. Saya juga berpikir begitu, sayang anak saya perempuan keduanya ya. Biasa semua orang tua pasti punya ide-ide, punya pemikiran yang kadang-kadang liar ya, kesana kemari. Saya pun berpikir demikian tadi, sayang anakku perempuan keduanya ya. Kalau laki tak bermantu ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini dalam berpikir agak menyimpang. Mungkin belum sampai setahun ketika Kominfo televisi nggak bisa lagi terima lewat anten biasa kan, harus pakai receiver. Ngantri orang beli. Toko-toko elektronik bahkan mendadak, orang yang nggak jual alat itu pun jadi mendagang alat itu. Kenapa? Takut tidak bisa nonton televisi. Tapi orang-orang yang sudah berlangganan TV kabel nggak ikut sibuk. Mereka tidak merasa terganggu, sudah connect dengan televisi yang ada. Kadang-kadang kita Masya Allah tidak mau berpikir jernih. Apa di agama kita yang tidak harus connect dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Masalah sholat tadi yang sudah dibahas, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana cara Rasulullah sholat?
Kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Tentu yang melihat adalah para sahabatul Rasul. Ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya sahabat ini dilihat oleh para tabi'in. Para terus bersambung sampai kita lihat. Itu terus ada sambungan. Khudhu anni manasikakum. Ketika kita berhaji, nggak sembarangan. Bagaimana Rasulullah berhaji, itu yang kita ikuti. Ketika masalah zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ada semua kaidahnya. Artinya apa? Semuanya sudah terjawab di dalam maulid yang kita baca. Sholatan yattasilu bihir ruhul musalli alaihi bi. Artinya apa? Memang harus ada koneksitas. Sambungkan hati kita, sambungkan niat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam doa rotib, doa surah Yasin, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batin. Apa yang diminta? Supaya dianugerahkan kamalal mutaba'ah, mengikuti secara Rasulullah secara sempurna. Ini yang diinginkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga beliau pun mengatakan tidak ada satupun dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali aku sudah melaksanakannya. Dan apa untungnya? Ya, apa untungnya bagi mereka yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah mendapat doa dari para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya. Jadi malaikat mendoakan, faghfir lilladzina tabu, berikan ampunan kepada mereka yang bertaubat dan wattaba'u sabilak. Ya. Dan mengikuti jalanmu. Dan ketika mahlul qiyam, wahdina najasabilih kaibihi nus'ad wa nursyad, ini dalam mahlul simtud durab. Dan banyak lagi kaitan-kaitan yang telah diuraikan untuk kita senantiasa mengikuti jalan-jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di majelis-majelis seperti inilah, di majelis-majelis taklim seperti inilah kita mengenal apa yang dimaksud dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita tidak buta di dalam ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum maulid ini untuk kita mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau, perjuangan beliau, bagaimana Masya Allah akhlak beliau yang sedemikian tinggi, sempurna fisik beliau, sehingga menggugah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, momentum seperti inilah untuk kita berkaca seberapa jauh kita sudah mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita, bagaimana tata cara kita berwudu, bagaimana tata cara kita berniaga, bagaimana tata cara kita bermuamalah. Bahkan ya, ketika Rasulullah berwasiat tentang tetangga, ya, tidak dikatakan tetangga muslim atau gini, tidak. Saking seringnya Rasulullah berwasiat tentang bagaimana menjaga hubungan dengan tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga akan mendapat warisan. Dari saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang untuk senantiasa berbuat kebajikan kepada tetangga. Maka jadilah orang-orang yang ketika keberadaan kita ini Masya Allah sangat diperlukan oleh lingkungan. Jangan sampai sebaliknya, ketika keberadaan kita tidak ada, kemudian disyukuri oleh lingkungan kita. Alhamdulillah fulan dah pindah. Sumpek kalau ini fulan ada di sebelah kita. Ini berarti orang ini nggak ada manfaatnya. Tetapi ketika tidak ada kita, Masya Allah, Ustaz jangan dulu pindah Ustaz. Siapa nanti ngajari anak-anak kita? Ustaz jangan dulu pindah. Siapa nanti yang mengimami? Ustaz kalau ada permasalahan kemana kita rujuk? Nah, jadilah orang-orang yang seperti ini, yang ketika kita akan meninggalkan mereka, ya, masyarakat merasa kehilangan. Waladatka ummuka yabna Adam bakian. Wahai anak cucu Adam, ketika engkau terlahir, engkau dalam keadaan menangis, menjerit menangis, tapi tangis seorang bayi kebahagiaan bagi orang tua.
Mereka-mereka yang ada di seputaran kita ini semua bahagia. Karena apa? Tangisan daripada seorang anak menunjukkan bahwa bayi ini adalah bayi yang sehat. Makanya dikatakan ihris ala amalin, jaga amalmu. Ketika suatu saat engkau tersenyum, maka orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi nangis. Kenapa maksudnya? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan senyuman, orang-orang yang ada di sekitar kita pun menangisi kepergian kita. Itu yang kita inginkan di dalam kehidupan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uraian yang sudah disampaikan panjang dari Habib Syauqi saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Maulid ini membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berusaha menegakkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa keberkahan dalam lingkungan keluarga, dan sebagaimana apa yang di dalam sunnah-sunnah yang dilakukan pasti bukan untuk pribadi kita. Sebagai bukti, kalau kita masuk rumah, selesai salam, kita masuk, kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka Allah akan beri kecukupan pada orang tersebut. Ketika dia membaca Al-Ikhlas 2 kali, maka seluruh keluarganya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka akan merambah kepada lingkungannya pun memperoleh keberkahan. Ini bayangkan, jadi bukan individualis. Keberkahannya juga mengalir kepada mereka yang ada di sekitarnya, diberikan lantaran kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Bayangkan, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keberadaan kita, khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ala kulli daral famara walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni pula segala salah dan dosa orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Allahumma ya Allah, begitu dalam cinta dan kasih sayang orang tua kami ya Allah, di saat fisik mereka sudah sangat rapuh dan lemah ya Allah, namun cinta itu tidak berkurang sedikit pun ya Allah. Bahkan di saat rambut kami memutih ya Allah, kami masih difikirkan oleh mereka ya Allah. Makanan yang dibawakan oleh salah seorang daripada putra mereka tidak akan segera dimakannya ya Rabb, sampai memastikan bahwa kami anak-anaknya pun memakannya juga ya Allah. Ini bagus dari segi makanan ya Allah, belum lagi dari hal-hal yang lainnya ya Allah. Maka kabulkan apa yang menjadi hajat orang tua kami ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi anak-anak yang mengecewakan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini sebagian orang tua kami telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman surga-Mu ya Rabb. Jangan Kau jadikan kubur mereka awal petaka azab akhirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, maka jadikan segala amal kebajikan yang kami lakukan ya Rabb, Allah yang terbesar Engkau berikan kepada orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini sebagian kami telah menjadi orang tua atas anak-anak kami ya Allah. Sebagaimana Engkau kuatkan orang tua kami mendidik dan membesarkan kami, maka kuatkan kami ya Allah untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami di tengah berbagai macam fitnah zaman ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkan kami untuk mendidik dan membesarkan mereka ya Allah di tengah berbagai macam fitnah zaman ya Allah. Allahumma ya Allah, di saat anak kami seatap dengan kami ya Allah, kami tidak mampu mengawasinya secara maksimal ya Allah. Kami tidak tahu apa yang ada di handphone mereka, kami tidak tahu apa yang ada di tas mereka, kami tidak tahu apa yang ada di almari mereka. Bagaimana kami mengetahui apa yang ada di benak mereka ya Allah? Tanpa penjagaan-Mu ya Allah, kami tidak akan pernah mampu mengawasi mereka ya Allah. Jaga fisik mereka ya Allah, jaga pemikiran mereka ya Allah.
Bagaimana dengan anak-anak kami yang jauh dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepada Engkau kami berharap ya Allah. Berikan penjagaan ya Allah kepada keluarga kami ya Allah. Jaga fisik mereka, jangan sampai terjamah tangan-tangan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Jangan sampai terkontaminasi ajaran-ajaran yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan kami berkumpul dengan kerabat kami di dunia ini, bahagiakan kami berkumpul bersama mereka kelak sampai di akhirat ya Allah. Sebagaimana doa yang telah kami panjatkan melalui mahalul qiyam ya Rabb, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal misdaq fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma ya Allah, doa daripada maulid yang kami baca ya Allah, kami minta dikumpulkan bersama kerabat kami ya Allah di dalam jannah firdausmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang penuh berkah ya Allah. Jadikan momentum kami memperingati Maulidur Rasul menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah, untuk memperbaiki akhlak kami ya Allah. Jadikan keberadaan kami membawa manfaat buat umat ya Allah. Allah merzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan niyatan wa i'tiqadan 'adatan wa ibadatan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila sani hal. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi auladina warzuqna birrahum wahfadhhum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wat taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli diril ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu jelas merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang pastilah kesalahan kami pribadi, untuk itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.